Nah, pada VT kali ini adalah seri identifikasi kebutuhan. Kita bagikan sebuah e-book gratis di seri identifikasi kebutuhan seri yang kelima ya. Nah, tinggal download di caption VT ini, di mana barang yang kita analisis, yang kita angkat di e-book ini adalah obat sakit kepala. Nah, sektor kesehatan nih, ya. Nah, ini kemarin juga di apa ya? Semi nyinyir gitu ya. Nah, Bapak kan bukan dokter. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita sebagai orang pengadaan barang jasa ya Bapak Ibu ya, justru konsep identifikasi kebutuhan obat sakit kepala yang akan kita analisis ini adalah memberikan panduan bagi dari perspektif belanja supaya kita betul beli obat sakit kepala untuk rumah sakit ya, untuk puskesmas, untuk klinik ya, itu yang sesuai memang kecenderungan kebutuhannya di tempat tersebut gitu. Nah, memberikan panduan gitu ya, begitu ya. Nah, nanti kan ada yang nanya, Pak, kan ini nanti kan tergantung resep dokter. Ya, Bapak yang benar, kita nggak ngomong-ngomong resep dokter nih. Kita ngomongnya adalah pengadaan obat sakit kepala yang disiapkan untuk rumah sakit, untuk puskesmas, untuk klinik atau apapun entitas ya pemerintah yang di bidang kesehatan. Bahkan di kantor pemerintah kan juga ada ruang-ruang kesehatan juga kan, ruang dokter gitu kan. Nah, itu kan pasti butuh stok ya, ada apoteknya kan. Nah, bagaimana pengadaan obat sakit kepala yang sesuai identifikasi kebutuhan? Nah, itu. Nah, perkara nanti resep ya terserah dokternya gitu ya. Yang penting adalah kita bagaimana mengidentifikasi dengan konsep 9 langkah. Kali ini ada Alkes. Nanti ada beberapa Alkes yang lain di mana saya akan berkolaborasi dengan beberapa rekan-rekan kami di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Yang kita coba ini adalah obat sakit kepala ini. Kita secara cepat ya, intisarinya aja. Langkah pertama adalah kita mengklasifikasi jenis-jenis obat sakit kepala. Dari informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber ya, ada 5 jenis obat sakit kepala dari e-book ini ya, yaitu jenis paracetamol atau acetaminophen ya, jenis ibuprofen, jenis naproxen, jenis aspirin, jenis kafein. Nah, nih. Nah, jenis paracetamol ini gunanya kalau untuk mengurangi rasa sakit ringan hingga sedang dan menurunkan demam. Ya, ini ya. Nah, ini ciri khasnya memiliki risiko efek samping yang rendah. Ya. Gitu. Contoh mereknya itu juga yang terkenal ya Panadol, Sanmol kayak gitu ya. Itu. Nah, jenis yang kedua ya, detailnya nanti cek aja di e-book ini. Ini menarik ini, seri yang kelima ini saya lebih komprehensif karena sampai spek ya. Kalau saya seri 194 nggak sampai spek. Ini nanti akan sampai spek nih di e-book gratisnya. Yang kedua itu ibuprofen. Ini kalau fungsi kebutuhannya kalau untuk antiinflamasi non steroid yang efektif mengurangi rasa sakit, demam dan peradangan. Ini ibuprofen. Penggunaannya, fungsi kebutuhannya sedikit berbeda ya, bebannya lebih tinggi ya, tidak, ciri khasnya ini tidak direkomendasikan untuk individu dalam kondisi tertentu ya, seperti kalau ada ulcus pepticum atau gagal ginjal. Nah, ini nggak cocok untuk pakai ibuprofen, cocoknya beli yang paracetamol. Contoh-contohnya di sini Proris, ibuprofen Kimia Farma itu ya, itu ibuprofen. Jenis yang ketiga, obat sakit kepala yang ketiga itu naproxen. Nah, ini naproxen ini perlu beli enggak ini? Fungsi kebutuhannya itu kalau untuk meredakan sakit kepala, nyeri sendi dan kondisi inflamasi lainnya, dengan durasi efeknya ini lebih lama nih naproxen. Ya, efek antiinflamasinya yang kuat dengan durasi penggunaan yang lebih panjang dibandingkan ibuprofen. Ini naproxen. Nah, penjelasan detailnya ada di situ ya. Naproxen yang merupakan salah satu anggota keluarga obat antiinflamasi non steroid ya, NSAID ya. Itu jenis yang kelima ya, ini yang paling jenis yang keempat ya, sorry ya, aspirin ya. Jenis yang keempat adalah aspirin. Nah, ini dia. Aspirin itu fungsi kebutuhannya selain mengurangi rasa sakit juga untuk sebagai anti platelet untuk mencegah pembekuan darah. Nah, ini ciri khasnya harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan risiko pendarahan atau yang alergi terhadap NSAID ya. Contohnya aspirin Bayer ya, ada Trombo, Aspilet, produk dalam negeri itu ya. Menjelaskan detailnya ada di situ. Nah, yang kelima ini yang paling tinggi ya, kafein ya, kafein. Ini fungsi kebutuhannya dibeli kalau untuk meningkatkan efektivitas obat pereda rasa sakit dan mengurangi kelelahan.
Ya, ini ciri khasnya sering dikombinasikan dengan obat lain seperti paracetamol untuk meningkatkan efek analgesiknya. Contoh-contohnya ada Panadol ekstra itu ya, ada Bodrek ekstra itu kafein ya. Nah, kemudian berikutnya kita analisis dari kualitas yang rendah, menengah, tinggi. Nah, kalau yang kualitas rendah itu kategori ini biasanya memiliki efikasinya itu minimal atau kurang konsisten dalam mengurangi gejala. Itu yang kualitas rendah cenderung seperti itu. Kalau yang kualitas menengah itu produk dengan kategori ini standar dasar sudah memenuhi standar minimal efikasi dan keamanan. Jadi ini sudah memiliki data klinis yang mendukung penggunaannya dan diakui dalam praktek medis umum ya. Ini kalau kualitas menengah. Kalau kualitas tinggi ya, yang kualitas tinggi itu obat sakit kepala yang diklasifikasikan dengan memiliki spek yang sudah tinggi ya, sudah termasuk efikasinya itu sudah superior ya, profil keamanan yang luas, inovasi signifikan dalam formulasi yang meningkatkan penyerapan dan efektivitas itu ya. Nah, kemudian di e-book ini juga disampaikan apa sih bedanya obat generik dan obat non generik ya, dijelaskan perbedaannya, silahkan dipelajari ya, dari sisi paten dan eksklusivitasnya, kemudian dari sisi biaya, dari sisi nama, dari sisi persyaratan pengujian itu dijelaskan perbedaannya. Karena itu akan mempengaruhi identifikasi kita mau beli yang generik atau non generik gitu ya. Nah, kemudian ada korelasi di e-book ini. Nah, ini kita contohkan di sini ya. Pak, kalau untuk rumah sakit umum daerah cocoknya ini belinya yang model kayak gimana, Pak? Misalnya gitu. Nah, ini berbagai alternatif ya. Kalau yang dijelaskan, dicontohkan di e-book ini adalah obat sakit kepala yang kualitas yang menengah ya, yang jenisnya paracetamol atau acetaminophen ya, kurang memerlukan yang jenis yang lain gitu. Justifikasinya apa? Efikasi dan keamanan, biaya efektivitas ya. Perhitungannya paracetamol kelas menengah itu sekitar 2.500, ibuprofen sekitar 3.000 ya gitu ya. Nah, alasan mengapa kok nggak memilih yang lain yang kualitas rendah? Ya efikasinya kurang ya, kualitas rendah. Kemudian kalau kenapa nggak yang tinggi sekalian? Efikasinya superior ya, biaya yang signifikan tinggi dan kualitas tinggi itu kurang cocok ya, mengingat kebutuhan rumah sakit yang terbanyak ya, yang RSUD ya gitu. Nah, ini contohnya. Nah, di sini di bagian terakhirnya ini yang berbeda ya, jadi ini nanti akan mulai dari seri 5 dan seterusnya sampai ratusan dan insya Allah ribuan seri. Akan saya tambahkan juga rekomendasi spek kinerja dan spek tek. Nah, ini contohnya adalah spek kinerja untuk paracetamol ya. Ya, jadi dari ada efikasinya 90% pasien melaporkan perbaikan gejala, keamanan produk, tingkat kejadian efek samping kurang dari 5%, kesesuaian BPOM, biaya efektivitas pengeluaran tidak melebihi 80.000 per bulan, ketersediaan dan logistik 100% pemerintahan terpenuhi. Itu adalah spek kinerja. Nah, kalau spek teknya apa kalau paracetamol, Pak? Nah, spek teknya konsentrasi bahan aktif minimal 98% dari nilai yang dinyatakan pada label, stabilitas produknya itu stabil minimal 2 tahun dari tanggal produksi. Ya, rentang pH-nya, nah ini yang penting nih, 4 sampai 7,5 untuk paracetamol atau 6 sampai 8 untuk ibuprofen. Ya, keberadaan kontaminannya kurang dari 0,1% kontaminan berbahaya. Solubilitasnya sesuai dengan standar farmakop ya. Ya, seperti itu. Justifikasinya juga ada di situ. Ya, itulah urut-urutan dari situ akhirnya kita bisa menentukan kalau kebutuhan spek yang seperti tadi itu TKDN, PDN atau impor, Pak gitu. Ya, Anda sandingkan dengan 7 pertimbangan yang lain. Ya, ada 7 pertimbangan. Ini kan pertimbangan cuma spek. Ya, dan di buku kerja e-purchasing ini ya, di buku kerja e-purchasing diperkenalkan 7 pertimbangan selain spek. Sehingga disitulah kita bisa menentukan, oh ini saya beli barang obat ber-TKDN, PDN atau impor. Nah, seperti itu. Ini adalah konsep out of the box, Bapak Ibu. Mungkin Kemenkes sudah punya standar sendiri, setidak-tidaknya ini ada sekedar kontribusi saya sebagai rakyat jelata, sebagai dari perspektif pengadaan bagaimana kita menganalisis kebutuhan obat sakit kepala. Saya bukan dokter ya, saya hanya ingin memberikan gambaran. Itulah contoh untuk menganalisis obat sakit kepala. Kita tunggu seri-seri berikutnya. Sukses, jaga integritas.